Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita, Abang dan Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan melalui firman-Nya yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Nats Renungan Harian hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bukti kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menjadi generasi yang sekian ratus dari sekian generasi yang telah merasakan kabar sukacita Injil dengan kasih Tuhan yang telah membebaskan manusia dari kuasa dosa, kuasa maut, dan tentu kita mendapatkan anugerah yang baru untuk hidup di dalam Dia, dan kita boleh hidup mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mendapatkan keistimewaan sebagai anak-anaknya. Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah menebus, yang telah mengorbankan hidupnya, menyelamatkan kita dari segala hukuman maut, sehingga kita dibarui di dalam perjanjian yang baru dan kita layak memperoleh keselamatan di dalam Dia. Bila kita bercermin dari pengalaman sejarah gereja dari masa lalu, tentu kita dapat menarik kesimpulan dan memberikan sebuah garis bawah terhadap karya Allah, kasih Allah yang selalu hadir di tengah-tengah umat manusia. Meskipun gerejanya, persekutuan orang-orang kudus, menghadapi begitu banyak tekanan, menghadapi begitu banyak persekusi, penganiayaan, bahkan mereka mengalami penyiksaan-penyiksaan, tetapi berkat kuasa Allah yang menguatkan mereka, mereka tidak mundur, mereka tidak surut. Mereka tetap memijarkan api berita sukacita, kabar keselamatan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan yang telah membawa mereka kepada sebuah hidup yang baru, kehidupan bersama dengan Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali kita dapat melihat pengalaman kita juga sebagai gereja Batak, pengalaman kita sebagai gereja di Indonesia yang meskipun menghadapi banyak pergumulan, pergulatan, bahkan kesukaran, tetapi kita dapat melihat cinta kasih Allah yang ada di tengah-tengah kita justru menguatkan kita, justru membebaskan kita, memampukan kita untuk dapat melewati semua ujian dan tantangan itu. Karena itulah untuk menghormati dan menghargai segala cinta kasih Tuhan yang telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, maka layaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita harus tetap setia untuk saling mengasihi, bahkan di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah sikap permusuhan yang justru dihadirkan orang lain kepada kita. Kita memiliki kewajiban untuk tetap mengasihi. Sebab ini adalah amanat Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu artinya bahwa selain mengasihi diri, kita memiliki kewajiban untuk mengasihi sesama kita, bahkan musuh-musuh kita. Kita mungkin masih mengingat pelajaran-pelajaran dasar pada saat kita mengikuti kelas katekisasi CD. Kita diberikan pembagian yang sangat jelas, kasih yang sering digambarkan dengan vertikal dan horizontal, menggambarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia.
Kedua-duanya berjalan bersama-sama sebagai salah satu bentuk dari cinta kasih kita kepada Allah adalah cinta kasih kita juga kepada sesama manusia, bahkan musuh yang membenci kita. Saudaraku, ini tentu bukan sesuatu yang mudah di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Dalam iklim masyarakat yang sering menekankan sinisme, kebencian, sikap perundungan, menyalahkan satu dengan yang lain, sikap antipati, apatis, bahkan mungkin persaudaraan yang sangat rapuh, yang sangat sulit untuk dapat dibangun kembali karena seringnya kekecewaan, seringnya hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan bersama, sehingga merajut persaudaraan dalam kasih Kristus itu sungguh-sungguh merupakan sebuah beban yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini yang mengajar kita semakin meneguhkan iman kita bahwa Tuhan adalah kasih dan Dia hadir di tengah-tengah kita, bahkan Dia memberikan hidup yang baru bagi kita supaya kita hidup menjadi anak-anak-Nya. Tentu sekali dengan beratnya, dengan sulitnya, dengan penuh tantangan sekalipun yang kita hadapi dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan, mengimplementasikan di tengah-tengah kehidupan kita bersama, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh lalu menyerah dengan keadaan pada saat kita harus diuji untuk terus-menerus menumbuhkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, sebab cinta kasih Allah telah memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Ingatlah saudaraku, sebab dengan mencintai Allah, mencintai sesama manusia, sesungguhnya kita sedang merajut kehidupan kita bersama-sama dengan orang kudus, membawa kita kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tentu sekali kalau orang-orang yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini menyadari betapa Tuhan mencintai kita dan Tuhan menjanjikan kehidupan yang baru bagi kita, kita tentu akan membangun komitmen yang baru. Kita tentu tidak akan main-main lagi. Kita mungkin tentu akan berpikir dengan sungguh-sungguh, mulai merajut kembali kehidupan kita di dalam Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan membuang waktu dengan sia-sia. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Marilah kita memakai waktu dengan baik. Memakai waktu dengan berdisiplin. Sambil kita terus bertekun di dalam doa. Terus memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya Dia tetap memimpin kita dalam melewati seluruh tantangan ujian perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah terus menerusnya pemerintah kita melakukan langkah-langkah dan kebijakan untuk menekan, bahkan dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID ini, marilah kita dengan cinta kasih kita, melalui kesetiaan ketaatan kita, melalui sikap kita yang sangat proaktif, kita yang dapat turut bekerja sama dengan pemerintah kita, melalui ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang saat ini ditetapkan, marilah kita sebagai anak Tuhan tetap mencintai hamba-hamba Tuhan yang diberikan tugasnya kepada pemerintah kita untuk mengatur, menjaga tertib hidup kita sebagai warga negara di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah marilah kita sungguh-sungguh dapat merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita yang hadir di tengah-tengah kita, dan kita boleh mensyukuri karena dengan itulah kita akan diberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan menyertai saudara melewati hari ini, terutama sekali juga mensyukuri akhir pekan ini di mana Tuhan masih terus memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus selalu menyertai dan menguatkan, memelihara dan melindungi kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang telah kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk anugerah kasih-Mu melalui firman-Mu yang semakin menguatkan kami. Kami tahu cinta kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan dengan cinta kasih itu kami diberikan hidup yang baru,
hidup bersama dengan Tuhan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Ajarlah kami untuk selalu setia kepada Tuhan, dan kami boleh dituntun firman-Mu dalam melakukan segala tugas-tugas di sepanjang hari ini. Sertailah anak-Mu sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, juga lansia. Sertai mereka dalam seluruh kehidupannya. Tuhan yang menjagai, menjauhkan segala penyakit, supaya kami tetap kuat dan penuh dengan sukacita. Bagi saudara-saudara kami yang masih terus dalam pemulihan kesehatan karena dampak COVID, Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala syukur kami hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.